kita masyarakat tidak ada apa-apa. Ada di antara daripada mereka dalam rangka untuk mengabdikan diri kepada Allah, yang rukuknya saja sebagaimana diriwayatkan daripada Sayyidina Uwais, kata Uwais, hadhihi lailah malamnya adalah rukuk sepanjang malam, hanya sampai rukuk saja. Nanti pada malam yang berikutnya, hari ini adalah sujud. Malam hari ini hanya untuk sujud dan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Sujud saja selama-lamanya sampai subuh. Jadi kalau kita membanding-bandingkan amalan yang kita laksanakan sekarang, kita dengan sembahyang hanya sepakat dalam beberapa rakaat, kita dengan sholawat hanya dalam beberapa puluh kali, kita dengan tasbih itu pun juga barangkali hanya dalam beberapa kali saja. Ramai di kalangan kita, maka pada kita tasbih, tahmid, takbir selepas sembahyang 5 waktu pun itu ternyata dengan hitungannya masih belum cukup. Subhanallah, 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 subhanallah. Ngantuk. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang 33. Bagaimana kira-kira tasbihnya Sayyidina Abu Hurairah yang jumlah bilangannya tidak kurang daripada 12.000 kali. Allah. Sembahyang qama min al-laili hatta tawafat qadamahu. Sembahyang di malam hari sampai berkat kedua belah kaki beliau. Kita kalau seandainya imam baca surah yang agak panjang sedikit saja sudah lama, yang tak berdehem pun berdehem juga. Itu saya tahu hitungannya, saya jadi imam, saya tak mengantuk, saya terus subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar. Dah tahu dah, ini terus 9 menuju 10 lagi di belakang situ. Jadi bagaimana kalau saja dengan kita rukuk, sujud, tidak sampai setengah jam. Subhanallah ruku'an tawila, lepas tapi kita membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Al-Maidah, 3 surah Nabi kita baca dalam satu rakaat. Ternyata pada Nabi kita rukuk juga dengan rukuk yang panjang, pada Nabi kita sujud juga dengan sujud yang sama. Ya Allah, ya Allah ini. Jadi kita ucapkan syabas, kita ucapkan selamat kepada jemaah yang berkumpul pada malam hari ini. Kita mampu berkumpul sejak tadi pada pukul 7 lagi. Mungkin sebelumnya persiapan dengan bajunya, persiapan dengan selendangnya, persiapan dengan keltungnya untuk kita berkumpul sejak daripada pukul 7 sudah berapa itu? Itu sudah pukul berapa? Sudah pukul 10.30. Dari pukul sudah nanti kita ada yang menanggal. Itu semuanya nih. Jadi semuanya didukung malam hari ini untuk mencicipi, untuk menikmati, untuk memakan makanan-makanan yang sudah terhidang di restoran-restoran yang ada di Duren, tapi bayar sendiri. Itu ceritanya. Jadi tangan pada takbir, Allah Akbar, semampu kita takbir. Anggota waktu bergerak, semampu kita bergerak, yang kita inginkan, yang kita lakukan agar dengan kita bersama baginda nanti pada hari kiamat dengan ibadah yang kita pastikan bersama seperti apa ibadah kita. Tidak ada apa-apanya. Lantunan mahabbah, misalkan kita lantunkan praktek dalam hidup itu ternyata belum dapat kita terjemahkan. Satu-satunya harapan kita sebagaimana Nabi kita sabdakan, tidak boleh dicapai dengan amalan, tidak boleh dicapai dengan gerak, tidak boleh dicapai dengan anggota. Satu saja amal qalbi yang sanggup dan yang mampu untuk menyertakan kita bersama baginda Nabi pada hari kiamat. Mahabbatuhu, mahabbah dan cinta kepada baginda Nabi. Dan kita bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Sesuatu bersama kekasih yang dicintainya. Jadi pastikan para hadirin dengan keluarga boleh, pastikan
kita tahu ibadah kita ibadah. Kalau Imam Hasan Basri mengatakan ibadahnya antum itu seperti ibadah orang yang tidak percaya dengan akhirat. Ibadahnya seseorang yang tidak yakin dengan Allah. Ibadahnya al-najani seperti orang-orang gila saja. Itu ibadah kita laksanakan. Jadi sampai harapan yang kita harapkan adalah hadis Rasulullah yang berbunyi, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati maka ahabbani, berarti dia telah mencintai aku. Pastikan nanti malam hari ini pada masa kita kembali nanti surat kita bersurat daripada pertemuan yang luar biasa ini. Pada saat kita sudah sampai ke tempat duduk tinggal kita masing-masing, pastikan sebelum tidur kita sudah melaksanakan salat witir. Pastikan sebelum tidur kita dalam keadaan suci dan bersih. Pastikan sebelum tidur tasbih 33, tahmid 33, takbir 33 dengan penutupnya, supaya kita mendapatkan kemudahan dalam urusan kita sehari-hari. Itu yang nanti kita ajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah seketika meminta seorang hamba saya untuk membantu beliau dalam urusan sehari-hari, dan kita suruh beramal. Jadi kita juga sebagai umat menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang terkuburkan, sunnah-sunnah yang terbiarkan, sunnah dengan mendahulukan yang kanan, sunnah hari Jumat dengan berpakaian serba putih, sunnah itu dalam keadaan berwudu, sunnah itu dalam keadaan membaca kursi dan juga dengan amalan Rasul. Nanti kita berikan satu hamba jadi dari lagi daripada beliau, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana fi jannah. Yang cinta kepada aku akan bersamaku nanti di dalam surga. Itu saja yang kita harapkan. Balik nanti daripada majelis kita bersama lagi kan Ibu. Masih berapa lama lagi ya? Hah? Sudah ada. Berpasti ada yang sengaja lagi kan? Insya Allah. Oke. Sama-sama. Tuh orang tahun baru sepatu sampai pukul 12. Takkan dengan kita tidak mampu berketika
dengan dada, di bawah dada, di atas pusat. Jadi hamba itu bingung. Ada yang aman kami, ada yang lepas nasanku, ada yang berdada, ada yang berlaku seperti nak terbang ya. Akhirnya dia pun terpikir, oh kalau macam ini kayaknya ikut selera masing-masing. Allah apa letak ke belakang. Jadi mereka sembahyang, dia ceritanya daripada kubur saya di Mekah. Saya di Mekah sejak tahun 74 sampai tahun 83 terus ke Mesir, di Mesir itu lama. Jadi tak heranlah kalau seandainya kawan-kawan di Malaysia sejak daripada tahun 83 selama dia itu mengajar tafakuh Majlis Al-Badri di tafakuh Bidin. Jadi semua saudaranya, oh kenapa macam tu? Jadi katanya aku Maliki. Tanya lagi kepada orang Melayu, awak kenapa macam ni? Kata orang Melayu, kalau dari Nusantara, kami Syafi'i. Terus tanya lagi yang satu, awak kenapa begini? Kata dia, saya Wahabi. Terus yang satu lagi, kata dagu tu kenapa? Kata dia, saya Salafi. Yang jemput panjang, ini yang Pakistan, awak kenapa macam ni? Kata dia, saya Hanafi. Dah habis dah pertanyaannya. Jadi kata dia juga, kata mereka kata, awak letak tangan ke belakang kenapa? Katanya mazhab Tizawi atau Duburi. Nah, mazhab Duburi, dia letak tangan di belakang punggung. Pada punggungi namanya. Itu dibuat-buat tak ada. Nah, kembali kepada cerita-cerita tadi itu. Jadi kelingking. Kalau itu jadi kata, apa yang lebih mustahak? Kalau macam tu, jadi begini. Kata telunjuk aku, sebab aku tukang tunjuk tuh di sana, tuh di sini. Illallah. Kata jadi tengah, macam ni sajalah. Kanan tidak, kiri tidak, ikut tengah saja. Tengah ni, jadi akhirnya kata jari manis tak boleh. Perhiasan itu sadik, cincin itu manis. Maka tidak ada yang lebih layak daripada jari manis. Kelingking senyap saja. Sebab manis tidak, di tengah tidak, besar tidak, tukang tunjuk juga tidak. Kelingking tadi itu tawabur sekali. Akhirnya diberikan cincin tadi itu kepada kelingking. Ini kata sebagai daripada ulama asbab nuzul
gamis atau juga sejenisnya buangkan dengan tangan kanan terlebih dahulu, baru menyusul dengan tangan kiri. Tapi kalau kita menanggalkan, melepaskan, tanggalkan yang sebelah kiri, menyusul dengan yang sebelah kanan. Begitulah seterusnya. Berarti pengajian yang semacam ini, pertemuan yang besar seperti ini, terhadap di Gurkala 200 gariku. Yang kita amalkan, yang kita hidupkan, usaha untuk kalau hari ini dulu tidur dalam